Selamat sore. Kali ini di Warung Sentani, saya akan membacakan novel karya Yudi Herwibowo yang berjudul Halaman Terakhir. Prolog. Sepucuk surat yang tak pernah selesai dibaca. Ruangan ini terasa lebih senyap daripada biasanya. Suara-suara yang kerap ada, kali ini entah mengapa terasa lenyap. Tak ada keramaian di luar, tak ada dengung televisi, bahkan jam dinding tua di tengah ruangan yang biasanya terus terdengar berdetak pun seperti hilang. Semua terasa menjauh. Di salah satu sudut ruang kerjanya, Sugeng seperti hanya tengah mendengar suara napasnya sendiri. Ia sadar bila sudah cukup lama berdiam di ruangan ini. Sesuatu yang jauh dari kebiasaan. Istrinya, Mary, yang beberapa kali muncul di ambang pintu, hanya bisa menatapnya tak mengerti. Untungnya, ia sama sekali tak mencoba bertanya apa-apa. Sugeng berpikir, pasti istrinya mengerti. Bila ia sampai berubah seperti ini, itu tandanya ia tengah memikirkan sesuatu yang tak selazimnya. Diam-diam ini membuat Sugeng merasa bersalah. Ia sepenuhnya sadar, hari ini dirinya memang tampak tak biasa. Ia sama sekali bukan tipe pemurung yang kerap memendam perasaan hanya berdiam diri. Masalah seberat apapun biasanya tak pernah membuatnya sampai sediam ini. Tetapi entah mengapa, kali ini berbeda. Ia sudah mencoba meringankan perasaan, diputarnya piringan hitam yang langsung mengisi ruangan dengan lagu-lagu kesukaannya. Ia bahkan mencoba ikut menyanyi, namun keriangannya yang diciptakan itu hanya bisa bertahan beberapa menit. Setelah 2-3 lagu manggung, ia kembali terdiam. Musik pun seperti menelan begitu saja, menjauh darinya. Mata Sugeng kembali melayang pada surat di atas meja. Sebuah surat dinas dari Menhan Kam yang tadi pagi diantarkan ke kantornya. Sugeng sudah membuka surat itu sejak tadi. Namun, sebenarnya tanpa membaca pun, ia bisa menebak apa isi surat itu. Sudah beberapa bulan ini, Sugeng mendengar desas-desus tentang penggantian dirinya sebagai Kapolri. Namun ia selalu menganggapnya sebagai semata angin lalu. Ia tak mau memikirkan hal yang belum pasti. Toh, masa tugasnya masih beberapa tahun lagi. Bagaimanapun, beberapa hari terakhir ini keadaan seperti berbeda. Isu itu semakin terasa, terlebih saat ada Malik, Menteri Luar Negeri, menelponnya. Kalau ada waktu, mampirlah. Kita ngobrol-ngobrol, ujarnya di seberang. Meski hubungan Sugeng dengan menteri itu cukup dekat, tapi tentu saja ia tahu kalau permintaan itu bukanlah sekedar ngobrol-ngobrol biasa. Maka itulah, saat ada waktu sela di antara kepadatan jadwal kerjanya, Sugeng pun meluncur menemui Adan Malik di Penjambon. Dari situlah, Sugeng mulai meraba kebenaran isu akan dirinya. Adan Malik bercerita kalau Jenderal Panggepean, atasannya, beberapa saat lalu menanyakan posisi duta besar yang masih kosong. Katanya, posisi itu akan diisi Mas Sugeng. Tambah Adan Malik, Sugeng hanya bisa terdiam. Meski Adan Malik berusaha mengucapkan dengan nada ringan, ia tahu ini bukanlah masalah ringan. Di sela-sela tawa kecilnya, Adan Malik bahkan sempat bertanya, memangnya Mas bersedia menjadi dubes? Sugeng menarik napas panjang. Kini tanpa bisa dielak, pertanyaan beberapa hari lalu itu seolah kembali terngiang. Pertanyaan yang ia ingat betul hingga ke nada dan intonasinya. Membuat Sugeng hanya bisa terdiam panjang seiring terngiangnya jawabannya kala itu. Setidaknya Sugeng merasa ini lebih baik. Ia jadi tahu lebih awal sehingga ia tak terlalu terkejut lagi. Sugeng mencoba tersenyum. Lalu dengan gerakan yang sejak tadi tertunda, diambilnya surat di depan mejanya. Perlahan mulai dikeluarkannya isi surat itu. Kini ia bermaksud membacanya secara utuh, kata demi kata, kalimat demi kalimat. Namun, entah mengapa kedua matanya tiba-tiba saja terarah pada sebuah kalimat di antara deretan kalimat-kalimat lainnya. Dengan ini, kami menunjuk Jenderal Sugeng Iman Santoso
sebagai duta besar kerajaan Belgia. Sugeng terdiam. Satu kalimat itu saja sudah seperti bisa menjelaskan seluruh isi surat. Keinginannya menyelesaikan membaca seluruh isi surat itu, kata demi kata, kalimat demi kalimat, kembali pupus. Perlahan, Sugeng meletakkan lembaran surat itu di atas meja. Ia tentu saja bisa menerima pencopotan ini, sekalipun masa jabatannya belum habis. Dulu, sewaktu ia memutuskan bergabung dengan kepolisian dan mulai menerima satu demi satu tugas yang diamankan kepadanya, ia tahu kapanpun juga tugas itu bisa selesai. Apalagi sepanjang usianya bersama Republik ini, ia telah berkali-kali melihat sendiri keadaan serupa menimpa beberapa orang yang dikenalnya. Jadi itu bukan hal yang terlalu dipikirkannya, satu hal yang memberatkan hati, hingga membuatnya berdiam diri sekian lama adalah karena beberapa kasus yang selama ini masih ditanganinya, sama sekali belum terselesaikan. Di antara kasus-kasus itu ada 2 kasus yang cukup menyita hari-harinya, menyita pula seluruh energinya. 2 kasus yang telah berlangsung begitu lama. 2 kasus yang telah dijanjikannya akan terselesaikan selama masa kepemimpinannya. Itulah yang sebenarnya membuatnya sedih. Pencopotan itu seperti menepikan dirinya dari kasus-kasus itu. Ia masih ingat bagaimana kasus-kasus itu bermula. Ia ingat hal-hal yang berkelindian di dalamnya. Ia ingat keputusan demi keputusan yang diambilnya saat itu. Ia ingat semuanya. Ia bahkan masih sangat hafal seluruh rancangan dan rencana besarnya untuk kedua kasus itu. Bahkan dalam hati, sesekali ia pernah membayangkan gemilangnya hasil akhir kasus-kasus itu. Sungguh itu adalah penantiannya selama ini. Mas, tanpa disadari, Mary ternyata sudah berada di sampingnya. Tatapannya masih seperti tadi, penuh pertanyaan. Namun, Sugeng membalasnya dengan senyuman. Suara-suara yang tadi menjauh darinya begitu saja kembali hadir. Suara-suara di luar, suara-suara televisi di ruang sebelah, juga suara piringan hitam yang tengah diputar. Semakin didengarkan, ia menatap Mary. Lagu ini semakin menghanyutkan ya. Sugeng mencoba mengalihkan pembicaraan. Namun entah mengapa, ia merasa gagal. Ia tahu, ia sama sekali tak bisa menyembunyikan apapun dari istrinya, walau itu sekedar kalimat penghiburan sekalipun.